bacakan, Le. Literasi ini dibuat oleh orang Kristen ya, bukan orang Islam. Namanya Maggie Wetos. Oke, silakan Pak. Saya bacakan di halaman ke-9. Nanti Abang boleh cari ya, halaman ke-9 ini. Berbagai cabang Yudaism memiliki penafsirannya sendiri-sendiri, baik terhadap Torah maupun Talmud. Tetapi satu hal yang disepakati oleh semua teks dan dianggap penting bagi laki-laki satu hal yang disepakati oleh semua teks dan ajaran Yahudi adalah masalah perkawinan. Perkawinan dianggap penting bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Uraian mengenai Torah menyatakan dengan jelas bahwa tidak lengkaplah laki-laki yang tidak menikah. Dan 2000 tahun yang lalu, seandainya Yesus Kristus dari Nazaret belum menikah menjelang umur 18 tahun, dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh. Lebih buruk lagi, dia tidak akan sungguh-sungguh diterima sebagai guru oleh orang-orang Yahudi. Nah, sedangkan di dalam Gospel Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Yesus dipanggil Rabuni, guruku. Bahkan ketika bersoal jawab dengan orang-orang Saduki, orang-orang Yahudi itu, ketika Yesus mengatakan Payomer Yeshua Hamashiach Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, maka kata orang Yahudi, orang Saduki itu mengatakan emet, benar, amarta, yang kau katakan rabi, echad. Jadi kata orang Saduki itu benar, yang kau katakan guruku, bahwa dia itu ehad, Allah itu satu, the one and only, satu, tidak ada duanya. Jadi orang-orang Yahudi itu memanggil Yesus rabi, sedangkan syarat menjadi seorang rabi adalah menikah. Makanya usia Yesus dari 13 tahun sampai 30 tahun itu tidak tercatat di dalam gospel. Kenapa? Karena Yesus harus memasuki fase pernikahan. Oke, boleh saya tanggapi langsung, Bang? Boleh, silakan. Oke, itu sebenarnya yang nulis buku itu saya juga bingung sih, karena begini, untuk mendapat julukan rebai atau rabi itu harus mengikuti sekolah yang namanya bar mitzvah, sekolah Taurat, atau dalam itu biasanya dihukum anak hukum. Itu diikuti dalam masa 12 sampai 30 tahun. Itu mereka itu setiap dari rumah ke sekolahnya harus memikul gulungan-gulungan Taurat yang besar itu. Itu dinamakan kuk. Makanya Yesus pernah berkata, kuk yang kuberikan itu ringan, tidak seperti hukum Taurat. Jadi pada 12 sampai 30 tahun, jika Yesus tidak mengikuti bar mitzvah, dia tidak akan bisa mengajar di kalangan Yahudi, dan dia tidak akan bisa mendapat julukan rabi. Jadi umur Yesus antara 12 sampai 30 tahun itu dia sekolah bar mitzvah. Dan itu kewajiban bagi seluruh umat Yahudi, anak-anak Yahudi. Itu kewajiban, tidak bisa tidak diikuti. Itu Pak Nandar. Jadi kalau mengatakan 12 atau begini aja. Satu lagi, bentar Pak. Kalau misalnya hanya dengan bersentuhan saja itu menandakan bahwa Yesus menikah dengan wanita itu. Lalu waktu Yesus disalib itu banyak wanita yang menyentuhnya, menjikat darahnya, bahkan memberinya minum. Apakah saat itu Yesus menikahi semua wanita itu? Kan tidak mungkin Pak. Di mana ayatnya? Oke, saya tidak ke situ dulu ya. Jadi maksud sentuhan ini sentuhan yang bagaimana? Maksud saya gitu. Kalau coba tahu tujuan dan maksud kita berbicara begini. Usia Yesus pada usia 12 tahun, 13 tahun sampai 30 tahun tidak ditulis dengan alasan mengajar. Lalu bagaimana dengan Lukas 2 ayat ke-41 ketika Yesus hilang di tengah-tengah kedua orang tuanya? Bisa Yesus ditulis? Padahal dia belum ada kemampuan untuk mengajar. Iya. Bukan mengajar Pak, mengikuti sekolah hukum Taurat. Itu kewajiban Pak. Bisa teman. Sekarang begini, apakah ketika dia mengikuti sekolah itu full 24 jam, lalu bagaimana dengan firman Tuhan yang menjelma menjadi manusianya? Apa yang dia katakan dari usia 18 sampai 30 tahun? Kenapa? Karena usia 13 sampai usia 30 tahun itu adalah masa-masa produktif. Ingat, orang Yahudi memang belajar, tetapi kehidupannya bukan 24 mengajar.
Dia sebagai manusia, tentu saya juga pernah belajar, bahkan saya dari pagi sampai sore sampai malam. Tetapi ada kehidupan di luar itu, yang saya berinteraksi dengan manusia, saya berbicara dengan mereka. Jadi yang saya maksud adalah, kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu belajar usia 13 sampai 30 tahun, ingat bahwa yang namanya sekolah itu tidak 24 jam. Tetapi ada masa-masa dia bagaimana berinteraksi, bagaimana dia kemudian berbicara di kalangan manusia. Anda akui atau tidak, di dalam Injil Thomas itu disebutkan, loh, bagaimana Yesus berinteraksi dengan teman-temannya. Lalu yang kedua adalah, kalau Anda mengakui bagaimana tradisi orang Yahudi yang belajar ketika di masa kecilnya, apakah Anda mengakui bahwa tradisi Yahudi syarat menjadi seorang rabi itu adalah menikah? Anda akui atau tidak? Saya tidak pernah melakukan. Saya tidak mengakui karena saya tidak pernah membaca ayat bahwa seorang rabi harus menikah. Kalau ada, Pak Nanda mungkin bisa berikan ke saya tambah pengetahuan gitu, Pak. Oke, ini standar janda buat Anda. Sekarang juga tunjukkan di mana ayatnya bahwa usia 13 tahun sampai 30 tahun Yesus belajar. Itu tidak perlu ayat karena itu memang tradisi Yahudi dari dahulu sampai sekarang. Kalau Anda mengatakan, dengarkan, kalau Anda mengatakan usia Yesus dari 13 sampai 30 tahun tidak perlu ada ayatnya, karena itu adalah tradisi orang Yahudi. Lalu bagaimana dengan tradisi orang Yahudi yang sebentar, potong dulu. Bagaimana tradisi orang Yahudi, bahkan saya bacakan literasinya menurut pakar Alkitab itu sendiri ya, Maggie Whitehouse. Dengarkan baik-baik. Berbagai cabang Yudaisme memiliki penafsiran sendiri-sendiri, baik terhadap Torah maupun terhadap Talmud. Mereka ada silang pendapat. Ya, tetapi satu hal yang disepakati oleh semua teks dan ajaran Yahudi, disepakati, ya, konsensus, adalah masalah perkawinan. Perkawinan dianggap penting bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Uraian mengenai Torah menyatakan dengan jelas bahwa tidak lengkaplah laki-laki yang tidak menikah. Dan 2000 tahun yang lalu, seandainya Yesus Kristus tidak menikah, ya, di usianya 18 tahun, dia tidak akan dianggap sebagai seorang rabi Yahudi. Pertanyaannya adalah, Yesus dianggap sebagai rabi Yahudi atau tidak? Yesus diakui rabi Yahudi. Nah, syarat menjadi seorang rabi itu adalah menikah. Tidak, Pak. Ya, teman-teman boleh. Ya, saya tanggapi ya, bentar saya tanggapi Bang Nanda ya, tenang. Oke. Teman-teman boleh cek di Google untuk mendapat gelar rabi itu bukan menikah, tapi harus mengikuti sekolah bar mitzvah antara 12 sampai 30 tahun. Nah, itu bukan maksud Tuhan bersekolah, Tuhan kok bersekolah, tapi itu agar mendapat gelar rabi itu. Karena tidak mendapat gelar rabi itu, Yesus tidak bisa mengajar, menginjili di kalangan Yahudi. Itu yang pertama, bentar Pak. Yang kedua, lalu yang 12 tahun sampai 30 tahun kok tidak ditulis? Emang ceritanya di mana? Pada Lukas 24 ayat 44, ketika Yesus bangkit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu, bahwa semua yang tertulis tentang aku dari kitab Taurat, kitab Mazmur, dan kitab-kitab Nabi terdahulu harus digenapi. Nah, Injil itu, Injil adalah penulisan tentang penggenapan dari nubuat itu. Dan penggenapan nubuat itu dimulai dari Injil Yohanes 1 ayat 29, ketika Yohanes melihat Yesus dan Yohanes mengatakan, lihatlah inilah anak domba Allah yang datang untuk menebus dosa manusia. Jadi memang Injil tidak perlu menulis umur 13, 14, 15 tahun karena itu bukan penggenapan. Injil adalah penggenapan dari kitab-kitab perjanjian lama. Itu loh, Pak. Di usia 12 tahun, ketika Yesus di bait Allah, dia tidak ikut bersama kedua orang tuanya, ditulis bagaimana kisahnya. Tetapi di usia 13 tahun sampai 30 tahun, tidak ada bagaimana kisahnya, bagaimana pengajarannya, bagaimana dia katakan.
dia menghilang dan berada di bait Allah saja diceritakan. Anda sadari atau tidak? Makanya saya tadi melakukan disclaimer terlebih dahulu ya. Oke, siap. Pak, Anda Begini boleh Pak, bentar Pak. Ya. Bentar. Satu lagi. Satu lagi Pak, sebelum saya lupa. Kan telah saya jelaskan bahwa Injil itu menulis hanya penggenapan nubuat kita perjanjian lama. Dan umur Yesus 12 tahun saat mengajar di bait Allah itu memang menggenapi nubuatan sehingga ditulis karena ada nubuatannya di kitab perjanjian lama. Kalau saya tunjukkan Bang Nandan mau baptis sekarang, mau. Apa korelasinya? Oh, saya dibaptis. Kalau saya masuk neraka dong. Loh, korelasinya di mana? Tidak masuk neraka loh. Sama saya di surga loh. Tetanggaan kita nanti di surga, Pak. Iya, silakan. Tetangga saya menyembah manusia, firman menjelma menjadi manusia masuk neraka. Dalilnya adalah Quran surat Al-Maidah ayat ke-72. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masyiha Isa ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Isa adalah Allah. Ya, Payomer Yeshua Hamasya bersabda Yesus Kristus. Sebentar Pak, saya tanggapi hati ini dulu. Tapi saya dari tadi kamu tanggapi. Oke Pak. Iya Pak, maaf Pak, Nandan maaf Pak. Ya, ibadu et Allah, sembahlah hanya kepada Allah. Riboni waribonehem. Kata Yesus, sembahlah hanya kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Ayat 73, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu Trinitas. Dereng deng deng deng. Nah, oke ya, saya lanjutkan. Bentar saya tanggapi hati ini dulu, biar jangan lupa. Kita mengatakan, biar saya tidak lupa, usia 12 itu adalah mengajar. Itu kan, makanya saya tanggapi hal itu. Ingat saudara, saya tadi melakukan disclaimer bahwa Anda boleh tidak jujur terhadap saya, boleh. Meskipun saya tidak merekomendasikan itu dosa. Akan tetapi ini adalah sebuah improvisasi. Anda boleh tidak jujur terhadap saya dan terhadap teman-teman semua. Tetapi paling tidak Anda jujur terhadap diri Anda sendiri. Nah, saya sampaikan bahwa di usia 12 tahun, bagaimana ibundanya kehilangan itu diceritakan, bagaimana dia kemudian mengajar itu diceritakan, lalu usia 13 tahun sampai dengan 30 tahun, kenapa tidak ada kisah? Karena Injil itu adalah wartawan yang nulis. Kenapa tidak ada wartawan yang nulis tentang apa yang dilakukan Yesus? Karena kehidupan Yesus itu tidak 24 jam mengajar. Tidak 24 belajar. Akan tetapi dia berinteraksi sama manusia, dengan ibunya bagaimana dan lain sebagainya. Bahkan Anda akui atau tidak akui, di dalam Injil Thomas, Injil Filipus, bahkan di dalam Injil masa kecil Yesus itu diceritakan bagaimana Yesus berinteraksi, itu diceritakan loh. Jadi Anda salah. Bagaimana Yesus berinteraksi dengan teman-temannya. Bahkan Yesus ini dianggap anak yang sangat bandel, orang yang sering dimarahi ya, anak yang sering dimarahi oleh ayah tirinya. Nah, lalu yang kedua adalah inti poin dari yang saya sampaikan bahwa Yesus menikah. Kalau Anda mengakui bahwa Yesus itu belajar, Anda akui itu. Tetapi ketika salah satu syarat menjadi rabi adalah menikah, Anda tidak akui. Padahal itu adalah bukan asumsi saya. Johat. Oke, saya tanggapi. Saya tanggapi dulu, Bang. Selesai. Makanya Anda pernah membaca buku ini enggak? Nah, tidak pernah. Tidak pernah, makanya Anda baca. Di dalam buku ini sangat jelas sekali ya, bagaimana kemudian adat istiadat Yahudi, bagaimana kehidupan Yesus, bagaimana syarat dia menjadi seorang rabi itu adalah menikah. Bahkan ini adalah konsensus, bukan perselisihan. Kalau di dalam Islam kan ada usuliyah, hukum pokok, ya, ada yang namanya furu'iyah, cabang.
Ini adalah usul pokok, usuliyah kalau di dalam Islam itu. Hal yang pokok di dalam agama. Hal yang pokok di dalam agama itu adalah Yesus menikah. Makanya kenapa usia 13 tahun sampai 30 tahun Yesus tidak dikisahkan. Ceritanya dia ngomong apa yang dia katakan, berinteraksi dengan siapa. Kenapa terputus 17 tahun? Karena Yesus salah satu fase yang harus dilalui adalah kawin. Kawin, aku pengen kawin. Itu loh, diakui atau tidak? Saya jawab dulu, Bang. Kepanjangan ini, Bang. Iya, oke. Bentar sebelum saya menjawab, saya tanggapi dulu. Tadi kan Bang Nanda memberikan saya ayat-ayat dari kitab suci Al-Quran bahwa tidak boleh menuhankan yang tadi banyak-banyak itu kan, yang tidak boleh menyembah manusia atau apa-apalah itu. Saya balas lagi dengan ayat Injil saya dalam 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan kenapa Anda diam? Halo? Tergoncang, oke ya, kita tergoncang. Gak jelas ya, bahas pernikahan lagi. Singgah, bentar, sorry. Saya ulang ya, sorry. Ya, saya membantah dengan, membalas dengan 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi nabi-nabi palsu itu akan menyangkal tentang penguasa yang menebus, tentang Yesus adalah Tuhan itu sendiri yang telah menebus dosa manusia di atas kayu salib. Ayat yang kedua, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka dan dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jadi banyak negara-negara lain yang mengikuti cara-cara mereka. Entah itu cara mereka apa. Tapi ada hawa nafsu di situ. Dan yang ketiga, dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Nah, kayak Pananda kan, cerita-cerita isapan jempol. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Yang terakhir, Pak, bentar. Yang terakhir, saya basuh. Yang terakhir, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi malaikat berdosa atau iblis itu disimpan di gua-gua yang gelap. Jadi kalau ada yang bilang terima wahyu dari dalam gua gelap, itu bukan dari Tuhan, Pak. Ini ayat Alkitab bilang dari iblis atau malaikat berdosa. Dan kitab ini ditulis 600 tahun sebelum itu, Pak. Sudah selesai. Silakan. Saya bisa menunjukkan bahwa nabi palsu itu adalah Paulus dari Tarsus. Saya bisa menunjukkan. Kalau Anda berani membahas tentang si Paulus nabi palsu itu, saya tahu. Bahkan ketika Anda mengatakan ada gua dan lain sebagainya, saya juga bisa menunjukkan ya bagaimana nabi-nabi terdahulu Yesaya itu menerima wahyu Tuhan. Nah, tetapi pembahasan saya bukan tentang nabi palsu, bukan pembahasan tentang wahyu di gua, bukan. Pembahasan pada siang hari ini adalah tentang Yesus menikah. Bahkan, itu saya hanya membalas saja tadi. Anda ngomong, saya dengarkan. Ketika saya ngomong, kenapa Anda terguncang? Tidak terguncang, Pak. Silakan, Pak. Nah, kalau tidak terguncang, kenapa Anda nyerocos ketika saya menyampaikan sesuatu? Iya, silakan, Pak, silakan. Yesus itu menikah, punya 3 anak, namanya Tamar, namanya Justus,
Di dalam Kolose 4 ayat ke-11, kemudian namanya Yosef. Itu 3 anak Yesus. Bisa Anda lihat di YouTube saya secara komprehensif membahas itu berdasarkan original teks Septuaginta dan di dalam Greek Koine. Saya buktikan itu. Nah, saya kan tadi bertanya kepada Anda, ada berapa jenis Torah? Sehingga Anda mengatakan bahwa salah satu syarat menjadi seorang rabi itu adalah belajar saja. Ada berapa jenis Torah itu? Karena kalau Anda paham ada berapa jenis Torah, harusnya Anda paham bahwa salah satu syarat menjadi seorang rabi itu menikah. Tetapi kenapa Anda hanya menyebutkan satu saja? Ayo, hanya sekolah. Makanya teman, sekarang ini pertanyaan Anda jawab, ada berapa jenis Torah itu? Ayo, Kon. Oke. Nah, Torah itu ya oke lah, saya tidak tahu Pak, silakan. Tidak tahu, ya makanya wajar kalau Anda ngawur kalau ngomong. Tapi bentar ya, tapi kalau bar mitzvah itu ngawur atau bukan Pak? Bar mitzvah itu ngawur apa bukan Pak? Apa tadi Anda sekolah? Iya, sekolah dari umur 12 tahun sampai 30, bar mitzvah itu ngawur apa bukan? Coba Bang jawab. Ya saya jawab ya. Ya kalau sekolah memang benar ya, salah satu itu adalah sekolah. Tetapi kemudian tidak ada relevansinya ketika dia sekolah, kemudian Anda akui tidak kalau Yesus itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia? Iya, saya akui. Kalau diakui, harusnya apapun yang dia katakan dari usia 13 tahun itu ditulis, meskipun tidak secara komprehensif. Karena kalau secara komprehensif sebagaimana di dalam Yohanes 21 atau 22 ya, kalau ditulis semua perkataannya maka tidak akan cukup dunia ini untuk menulisnya. Tetapi tidak ada kemudian di usia 18 mewakili ini, mewakili itu, ucapannya apa, tidak ada. Nah, yang namanya sekolah Yahudi juga tidak 24 jam. Itu yang harus Anda ketahui. Ayo Kon. Terus yang namanya Torah itu terbagi menjadi dua. Ini yang tidak Anda ketahui. Makanya kenapa Anda ngawur. Yang pertama adalah Torah tertulis, keteb, yaitu Sefer Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Itulah Torah tertulis. Halo, yang kedua adalah Torah lisan. Torah lisan itu ya. Nah, salah satu jenis pengajarannya itu tadi, syarat menjadi seorang rabi itu adalah menikah. Oke? Jadi Anda terima atau tidak terserah Anda. Yesus menerima putra 3 anak. Yesus memiliki putra 3 anak, yaitu Tamar. Yang pertama si Tamar menikah dengan Paul. Yang kedua Justus, bagaimana Kolose 4 ayat ke-11. Yang ketiga adalah Joseph. Itu 3 anak Yesus yang perlu Anda sadari. Kalau Yesus punya anak, anaknya jadi cucu Tuhan. Tuhan jadi cucu Tuhan ya. Anaknya juga jadi Tuhan. Makanya kenapa ini ditutupi oleh gereja. Torah lisan dan Torah tulis ya. Terima kasih, mudah-mudahan Anda diberkati. Ini sudah masuk waktu zuhur di tempat saya. Bentar, saya tanggapi dulu satu aja. Tanggapi satu aja Pak, gak bahas lagi. Tanggapi satu aja. Aku gak bahas lagi, gak lanjut lagi. Ya, satu aja yang terakhir. Ya saya bertanya kepada Bapak. Al-Quran Bapak menulis Isa menikah nggak? Ya, coba buka di dalam Quran surat A'rod ayat ke-38. Anda bertanya, sudah saya jawab, silakan Anda buka sendiri. Bunyinya gimana Pak? Biar teman-teman tahu, Ya. Bunyinya gimana Pak? Ya, makanya Anda bertanya, saya jawab. Anda bertanya apakah Yesus menikah di dalam Al-Quran, silahkan buka surat ke-13 ayat ke-38. Beres? Sudah? Surat 13 ayat 38. Oke, nanti saya buka ya. Surat 13 ayat 38. Ya, itu adalah dalil bahwa Yesus menikah. Oke. Masih Anda sembah? Bentar. Jangan-jangan Abang bawa dalil yang bilang nabi-nabi sebelumnya menikah itu ya, yang ayatnya gitu ya? Anda baca saja. Oke ya, saya sudah menjawab. Dan data Surat 13 ayat berapa tadi Pak? Surat 13 ayat berapa Pak?
ayat 38, bahkan ada juga di dalam surat Al-Imran ayat ketiga, saya lupa ya, surat Al-Imran surat ketiga ayat ke-45, bagaimana Bunda Maria itu mendoakan Yesus dan cucunya. Al-Imran berapa, ayat, Pak? Saya lupa Al-Imrannya ayat berapa, antara 35 atau 45, ketika Bunda Maria alaiha shalom berdoa untuk Yesus dan cucunya agar tidak diganggu setan. Oke, nanti saya baca dulu ya, karena Bang Nanda nggak mau baca ya. Ya, Anda baca dan renungkan. Tidak ada Tuhan menjelma menjadi manusia itu, tidak ada firman menjelma menjadi manusia itu. Ada saudara. Tidak ada. Yesus tidak pernah mengajarkan firman menjelma menjadi manusia. Itu hanya perkataan si Paulus, perkataan si pengarang, si pewarta. Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengatakan. Justru Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat ke-8. Segala firman yang telah engkau berikan kepadaku, aku telah menerimanya. Kalau firman menjelma menjadi manusia Yesus, tentu Yesus tidak usah lagi menerima firman, saudara. Kenapa? Karena dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Nyatanya, mulut Yesus mengatakan segala firman yang telah engkau sampaikan, yang telah engkau berikan kepadaku, aku telah menerimanya, dan aku pun menyampaikan kepada mereka, dan mereka pun menerimanya. Yesus menerima firman. Siapakah saksi Yesus menerima firman? Tidak ada. Jadi kan mereka suka bertanya, di mana Muhammad SAW saksinya menerima wahyu? Yesus menerima firman saja, tidak ada saksinya. Itu perkataan Yesus sendiri. Yesus firman menjelma menjadi manusia. Yesus tidak pernah mengatakannya.